Bayangkan suatu malam kamu menerima sebuah pesan dari dia. Bukan pesan panjang, bukan kalimat hangat seperti dulu. Hanya satu kata dingin yang hampir tanpa jiwa, HM, atau oke, atau bahkan sebuah sapaan yang terasa seperti formalitas kosong. Iya. Dan pada detik itu, ada sesuatu di dadamu yang turun perlahan. Bukan karena kata-katanya menyakitkan, tapi karena kamu tahu, itu bukan dia yang kamu kenal. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang menjauh. Dan kamu tidak tahu kapan tepatnya itu mulai terjadi. Yang kamu tahu hanyalah satu hal. Ini bukan sapaan seorang wanita yang masih merasa dekat. Kebanyakan pria salah membaca momen seperti ini. Mereka menganggap itu hanya mood buruk, hanya hari berat, hanya kelelahan. Padahal, psikologi wanita bekerja berbeda. Perubahan kecil dalam sapaan, nada, atau cara dia memilih kata adalah petunjuk halus yang sering lebih jujur dari apapun yang dia ucapkan. Dan ketika sapaan wanita berubah dari hangat menjadi hambar, dari personal menjadi netral, dari penuh emosi menjadi hanya teks, itu hampir selalu menandakan satu hal. Kedekatan emosional kalian sudah lama menurun. Tapi sebelum kamu tenggelam dalam panik, sebelum kamu mulai menuduh diri sendiri atau menyalahkan keadaan, ada satu perspektif stoik yang harus kamu pegang. Jangan bereaksi berdasarkan ketakutan. Baca realitasnya tanpa emosi berlebihan. Karena wanita tidak menjauh dalam sehari. Mereka menjauh perlahan, sama seperti bunga yang layu diam-diam tanpa suara, sampai kamu tiba-tiba sadar bahwa warnanya sudah pudar. Apa yang terjadi sebenarnya? Rahasia psikologi wanita mengatakan bahwa wanita tidak mengubah cara menyapa tanpa alasan. Tidak ada wanita yang dari hangat menjadi dingin hanya karena iseng atau tiba-tiba. Perubahan itu biasanya hasil dari akumulasi perasaan terabaikan, rasa tidak didengar, atau koneksi emosional yang tidak lagi dibalas dengan energi yang sama. Dan Stoicis mengajarkan bahwa kita tidak boleh bergantung pada hal-hal yang berubah di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengendalikan bagaimana kita merespons perubahan itu. Ketika seorang wanita berhenti menyapamu dengan energi yang sama, itu bukan bukti bahwa dia tidak peduli lagi. Dalam banyak kasus, itu bukti bahwa dia sudah terlalu lama menahan perasaan tanpa tempat untuk menyalurkannya. Wanita menyimpan emosi dalam bentuk kecil. Di cara mengetik, di jeda sebelum membalas, di pilihan kata yang lebih pendek. Dan ketika dia menyapamu dengan cara yang dingin, itu seringkali berarti dia sudah tidak merasa seintim dulu dalam hatinya. Pria cenderung melihat hal ini sebagai ancaman. Mereka mulai bereaksi dengan kecemasan. Mongirim Chaponjon. Bertanya berkali-kali. Atau mencoba menjadi romantis secara tiba-tiba. Padahal itu justru membuat keadaan semakin buruk. Energi panik membuat wanita semakin menjauh. Dia bisa merasakannya. Wanita sangat sensitif terhadap perubahan emosi pria. Jika kamu merespons dengan ketakutan kehilangan, dia semakin yakin bahwa kedekatan batin antara kalian sudah retak. Disinilah Stoicis hadir sebagai pedang yang sangat tajam. Filsafat ini mengajarkan, ketika sesuatu terasa menjauh, jangan mengejarnya dengan putus asa. Tetap tenang, tetap jernih. Hadapi kenyataan apa adanya, bukan dengan cerita-cerita yang kamu ciptakan berdasarkan ketakutanmu. Karena pria yang mampu bertahan dalam situasi tidak pasti adalah pria yang membuat wanita merasa aman. Mari bayangkan situasi yang lebih spesifik. Dulu, dia menyapamu dengan, "Hai sayang," atau, "Kamu lagi apa?" Tetapi sekarang, kamu mendapatkan, "Ya," atau, "Iya," atau, "Nanti." Atau dia menggunakan titik di akhir kalimat yang dulu tidak pernah dia pakai. Itu terlihat sepele, tapi secara psikologis, perubahan itu bukan sekadar pilihan bahasa, itu jarak emosional. Wanita mengekspresikan rasa tidak aman atau lelah melalui bahasa yang lebih singkat. Dia mungkin tidak mengatakan langsung bahwa hubungan ini tidak lagi terasa hangat baginya, tapi sapaan itu sudah cukup untuk memberitahu. Pria yang tidak memahami hal ini sering melukai diri sendiri. Mereka mulai memaksakan percakapan, mencari kepastian, atau mempersulit keadaan dengan menanyakan sesuatu seperti, "Kamu kenapa sih?" Kalimat seperti itu membuat wanita merasa semakin tertekan.
Padahal dalam banyak kasus, yang dia butuhkan adalah lelaki yang cukup kuat untuk membaca situasi tanpa drama. Seorang pria dengan jiwa stoik memahami bahwa perubahan itu sinyal, bukan tantangan. Dia melihatnya seperti gelombang laut, sesuatu yang harus diperhatikan, bukan dilawan secara membabi buta. Ada satu hal unik tentang wanita. Ketika mereka tidak lagi merasa aman secara emosional, mereka berhenti memberi energi dalam komunikasi. Dan perubahan sapaan adalah refleksi paling cepat dari itu. Tapi ini bukan akhir. Justru ini adalah momen di mana seorang pria diuji, bukan oleh wanita, tapi oleh hidup itu sendiri. Jika kamu menghadapi perubahan ini dengan kekuatan batin, kamu memberi sinyal kepada wanita bahwa kamu bukan anak kecil yang hancur hanya karena hubungan sedang goyah. Kamu adalah seseorang yang bisa memegang kendali atas dirinya sendiri. Dan pria seperti itu membuat wanita merasa kembali terhubung. Mereka akan merasa bahwa mungkin masih ada ruang untuk memperbaiki hubungan. Namun jika kamu merespons dengan ketakutan, kepanikan, atau sikap klingi, kamu memberi sinyal bahwa kamu tidak stabil. Dan wanita tidak bisa merasa intim dengan seseorang yang tidak stabil. Bukan karena mereka jahat, tapi karena psikologi mereka mendambakan ketenangan. Ada satu lagi hal penting. Perubahan sapaan bisa jadi cara wanita melindungi dirinya. Ketika dia merasa hubungan tidak lagi seimbang, dia mengambil jarak untuk menghindari luka. Sapaan dingin itu bukan serangan. Itu pertahanan. Itu caranya memberi ruang, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menenangkan dirinya sendiri. Dan kalau kamu menekan dia dalam kondisi itu, hubungan bisa pecah lebih dalam. Stoicis mengajarkan sesuatu yang sangat kuat. Kendalikan yang bisa. Kamu kendalikan. Bukan sapaan dia. Bukan mood dia. Bukan perubahan sikap dia. Tapi kata-katamu, tonemu, energimu, caramu berpikir, caramu merespons. Jangan bertanya, kenapa dia berubah? Tetapi, apa respons terbaikku sebagai pria dewasa? Ketika kamu merespons dengan tenang, kamu mengembalikan rasa aman yang hilang. Wanita selalu memperhatikan bagaimana kamu menghadapi jarak. Jika kamu tenang, dia merasa aman. Jika kamu panik, dia merasa semakin jauh. Ketenangan bukan berarti cuek. Ketenangan berarti kamu hadir, tetapi tidak memaksa. Cobalah perhatikan pola ini. Wanita yang merasa kehilangan keintiman tidak lagi memanggilmu dengan panggilan manis. Tidak lagi memberi emotikon yang dulu dia pakai setiap hari. Tidak lagi memulai percakapan lebih dulu. Semua itu adalah bentuk bahasa tubuh dalam bentuk teks. Dan pria yang peka secara emosional bisa membaca itu tanpa tersinggung. Dia akan merespons dengan memperbaiki kualitas kehadirannya, bukan dengan menuntut perhatian. Jika kamu ingin mengembalikan intimasi itu, langkah pertama bukan dengan pesan manis atau sikap romantis. Langkah pertama adalah dengan menghadirkan ketenangan dalam dirimu sendiri. Wanita tidak bisa merasakan kedekatan dengan seseorang yang tidak dekat dengan dirinya sendiri. Dan Stoicis mengajarkan bahwa kita harus memiliki pondasi batin sebelum memberi pondasi pada orang lain. Kamu tidak boleh menunjukkan kecemasan. Tapi kamu juga tidak boleh berpura-pura kuat. Kamu harus benar-benar kuat. Kekuatan yang tenang. Kekuatan yang tidak menghakimi. Kekuatan yang tidak memaksa jawaban. Kekuatan yang memberi ruang. Dan pada akhirnya, kamu bisa membuka percakapan dengan cara sederhana namun dewasa. Aku ngerasa sapaan kamu beda akhir-akhir ini. Kalau ada apa-apa, aku ada, aku dengerin. Tanpa tuduhan. Tanpa drama. Tanpa memaksa. Tanpa ketakutan. Wanita menghormati pria yang bisa bicara seperti itu. Itu menunjukkan kedewasaan emosional yang jarang dimiliki pria. Dan sekarang, untuk para penonton, aku ingin kalian tinggalkan komentar. Menurut kalian, apakah perubahan sapaan seorang wanita lebih sering berarti dia menjauh? Atau dia sedang minta dipahami? Aku tahu jawaban kalian akan berbeda-beda, dan itu akan menarik untuk dilihat.